Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hanifatul Faikoh dari Prodi Sistem Informasi 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang network protocol, yaitu di dalam komunikasi data terdapat standar komunikasi data yang merupakan protokol atau aturan berkomunikasi antar perangkat di dalam sebuah jaringan. Protokol ini akan mengatur dan mengizinkan terjadinya komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan. Yang kedua, yaitu pengertian dari standarisasi jaringan komputer yang merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, pentingnya standarisasi adalah untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian singkat dari OSI Layer dan TCP/IP. OSI Layer adalah standarisasi layer pada jaringan yang paling umum, sedangkan TCP/IP protokol jaringan yang paling sering dipakai untuk jaringan. Salah satunya adalah jaringan internet. Nah, di sini ada pengertian dari OSI Layer, yaitu standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Sedangkan pengertian TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet sebagai kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yaitu ada 7 OSI layer ini, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dan juga ada protokol suite-nya. Nah, mungkin ada bagi beberapa orang sulit untuk menghafal 7 OSI layer ini. Saya punya tipsnya, saya menghafalnya biasanya dengan anak, Pak, soleh, tidak, nakal, dan pintar. Jadi lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya juga. Nah, untuk application yaitu penggabungan dari layer application, presentation, dan session. Untuk transport yaitu sama dengan layer transport pada OSI layer. Untuk internet sama dengan network pada OSI layer. Sedangkan untuk network access yaitu penggabungan dari layer data link dan physical pada OSI layer. Nah, di sini juga terdapat fungsi dari 7 OSI layer ini. Yang pertama yaitu application, yaitu dapat menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua ada presentation, yaitu menformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Sedangkan yang ketiga yaitu session, yaitu untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Yang keempat ada transport, yaitu mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Yang kelima yaitu network, yaitu menambahkan A5 jaringan pada paket. Yang keenam data link, yaitu menambahkan MAC address pada paket. Dan yang terakhir ada physical,
yaitu untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Lalu, apa yang dilakukan oleh 7 oscillator tersebut? Nah, oscillator melakukan pengiriman dan penerimaan juga, yaitu pengiriman sebagai enkapsulasi, yaitu setiap layer menambahkan sebuah header atau identitas data, kecuali pada layer 2 yang juga ditambahkan sebuah trailer. Dan juga sebagai penerima atau enkapsulasi, yaitu setiap header dan trailer dicopot sesuai dengan layernya. Yang selanjutnya ada protokol yang bekerja di oscillator. Karena mungkin banyak nama protokolnya, mungkin teman-teman bisa untuk searching. Saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Untuk application ada beberapa, yaitu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Yang kedua ada DNS, Domain Name Server. Ada FTP, File Transfer Protocol. HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. MEME atau Multipurpose Internet Mail Extension. Dan NTP, yaitu Network News Transfer Protocol. Ada POP, yaitu Post Office Protocol. Dan ada SMB, Server Message Protocol. Dan yang kedua ada presentation, yaitu ada SMTP, SNMP, Telnet, TFTP. Sedangkan session ada 3 juga, yaitu NetBIOS, RPC, dan socket. Sedangkan untuk transport ada 2, yaitu TCP dan UDP. TCP yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP ada User Datagram Protocol. Untuk network ada IP, RIP, ARP, RARP. Untuk data link ada 2, yaitu PPP dan SLIP. Sedangkan physical ada Ethernet, FDDI, SDN, dan ATM. Nah, di sini ada contoh-contoh dari TCP dan UDP. Contohnya adalah untuk TCP yaitu Connection Oriented, sedangkan UDP Connectionless. Dan di TCP juga reliable atau andal dapat diandalkan, sedangkan di UDP base effort tidak dapat diandalkan. Ada juga TCP yaitu Segment Sequencing, sedangkan UDP No Sequencing. Dan juga di TCP ada retransmission, sedangkan di UDP no transmission. Nah, di sini juga ada penjelasan dari gambar di samping, yaitu TCP merupakan protokol transport yang reliable atau dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan protokol TCP mempunyai mekanisme yang memastikan paket dapat diterima oleh klien. Nah, contohnya jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang. Jadi tidak akan terjadi data yang korup ketika mentransfer sebuah data. Sedangkan UDP adalah transfer layer yang tidak andal atau unreliable, connectionless, dan merupakan kebalikan dari transfer layer TCP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi socket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Koneksi yang andal selalu memberikan keterangan apabila pengiriman data gagal, sedangkan koneksi yang tidak andal jika akan mengirimkan keterangan meski pengiriman data gagal. Nah, contohnya, jika mengirimkan suatu pesan atau data, kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum, dan apakah sebagian dari pesan tersebut hilang atau tidak ketika proses pengiriman pesan itu. Jadi, akan ada kemungkinan terjadinya data yang korup. Nah, di sini selanjutnya ada network protokol, yaitu ada 15. Mungkin saya hanya akan menjelaskannya sampai nomor 7. Untuk yang pertama, ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, yaitu merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon.
Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Nah, protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP juga mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk transferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Yang keenam, ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet atau intranet. Dan yang terakhir yaitu Secure Socket Layer atau SSL, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.